Jadi saya ulangi sekali lagi, orang yang belajar ucapannya, lisannya ini selalu belajar bersih. Setiap yang mengucapkan itu kata-kata positif. Kebenaran dan ketuhanan. Kebenaran itu dasarnya pengetahuan, cinta kasih, keadilan, pengabdian dan kesabaran. Itu sudah dilewati dalam dirinya, sudah dibuktikan. Itu kebenaran. Nah, ketuhanan itu semua apapun yang mengarah ke Tuhan. Seluruh pembicaraannya itu mengarahnya ke Tuhan. Mengarahkan ucapannya ke Tuhan, mengarahkan pikiran ke Tuhan, hatinya ke Tuhan, dirinya ke Tuhan. Itu ketuhanan ucapannya. Namanya dititipi kalam ucap. Siapapun ia. Dan orang sudah dititipi kalam ucap, hati-hati kalau ngomong. Apalagi ditambah sering melek malam. Orang sudah dititipi kalam ucap, kok sering tidurnya di atas jam 12. Hati-hati kalau ngomong. Karena setiap apa yang omongan terjadi. Kasihan kalau ngomong negatif, yang diomongin nanti kasihan. Karena yang langsung terjadi. Namun kalau orang kok sering menyabda, sering jelekin orang, belum dititipi Allah. Orang yang masih gampang marah, lisannya belum dititipi Allah. Kalau sudah tidak bisa marah, baru dititipi. Karena apa? Sekali mengucap dia untuk kebenaran. Sekali mengucap dia untuk kebenaran, untuk menata, untuk menjaga alam ini. Setiap ucapannya. Menjaga kemungkaran, menjaga kejahatan, menjaga dari keangkaran murkaan. Makanya dia dititipi, nggak asal orang yang dititipi kalam ucap itu. Kalau masih suka marah, suka menyabda, suka jelekin, nggak akan dititipi. Karena Allah itu maha suci. Kalau kita sudah belajar bersih, akan dititipi kalam ucap. Ditambahi melek malam, hati-hati. Tidur di atas jam 12, hati-hati. Kalau ngomong terjadi, hati-hati. Jangan sampai ngomongin jelekin orang, berdoa jeleknya orang. Jelekin orang jangan, kasihan. Kalau ada orang yang negatif sama kita malah minta maaf. Maafin saya, terima kasih. Senyum, kemudian doakan dia. Itu aja kalau nanti sampai 7 kali atau sampai 40 kali, balik ke dia sendiri. Padahal kita nggak doain jelek, nggak doain negatif gitu. Nah, kemudian setelah lesannya ini belajar bersih, dititipi kalam ucap, pikirannya belajar bersih, nanti dititipi kalam pikir, pikirannya jenius, pikirannya mikirin Gusti Allah aja gitu. Nanti semua datang. Siapa yang tujuan hidupnya Allah, dunia akan melayani, ditata sama Gusti Allah kita. Karena apa? Pikirannya mengarah ke Allah terus. Kalau pikirannya duit terus, yang ada di pikirannya duit. Kalau kedudukan ya kedudukan, itulah yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan itu adalah ketuhanan. Kalau yang nyampein agama udah banyak, di Indonesia nggak kurang. Di Indonesia yang nyampein keagamaan udah banyak banget. Karena ada 6 agama, nggak kurang. Ditambah ratusan aliran kepercayaan. Namun yang menyampaikan tentang ketuhanan masih kurang di Indonesia. Sampai dirinya nanti ketuhanan. Tapi bukan Tuhan, dirinya ketuhanan. Pikirannya ingat Tuhan, hatinya merasakan Tuhan, dirinya bersama Tuhan. Ini target dari Pancasila. Manusia se-Indonesia dari 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan semuanya sampai ketuhanan yang Maha Esa. Targetnya leluhur itu. Kenapa demikian target leluhur itu harus sampai ketuhanan setiap pribadi manusia yang tinggal di Indonesia? Karena setelah ketuhanan dalam dirinya, ia akan menjadi otomatis manusia nomor 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kemanusiaan. Setelah ketuhanan itu ia kemanusiaan, berbuat baik kepada manusia dengan adil dan beradab. Punya adab, punya keadilan. Setelah ketuhanan, dia nomor 3, persatuan se-Indonesia. Menganggap semua se-Indonesia adalah saudaranya. Saudaraku setanah air sebangsa Indonesia. Setelah ketuhanan dalam dirinya, ia nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ia musyawarah untuk mufakat, tidak suka debat, tidak suka ribut. Kalau orang sudah ketuhanan, nanti nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah tidak suka debat, tidak suka ribut, tidak suka bermusuhan, tidak ribut agama, tidak ribut ras, suku dan golongan, tidak ribut keduniaan, tidak ribut uang, tidak ribut kedudukan, jabatan, tidak lagi. Karena di dalam dirinya sudah ketuhanan, sudah asik bersama Tuhan. Wong enak sama Tuhan kok. Setelah itu tapi harta ya penting. Tapi nomor 1 Tuhan dulu. Tuhan dulu baru duit, Tuhan dulu kedudukan, Tuhan dulu baru jabatan. Logika ilmiah nyata.
Orang yang pikirannya hanya duit, yang di dalamnya duit. Orang yang pikirannya kedudukan, dalamnya kedudukan. Orang yang pikirnya keserakan, ya serakah. Orang yang pikirannya kesombongan, ya sombong. Orang yang pikirnya keagamaan, ya agama terus saja. Agama itu penting bagus. Namun harus sampai ketuhanan. Jangan lupa ini. Bukan berarti agama penting sekali. Namun harus sampai ketuhanan. Jangan macet di keagamaan. Nanti menuhankan agama. Merasa dirinya benar, yang lain salah. Harus sampai ketuhanan yang Maha Esa targetnya. Kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, tidak ribut ras, suku, agama, dan golongan. Karena pikirannya sudah asik sama Tuhan tiap detik. Kemudian hatinya sudah tidak syirik, iri dengki, takabur, sombong, serakah, amarah, membenci, memaki, menyerang, menyalahkan, menghujat, tidak ada lagi hatinya. Hatinya pinggirin dari penyakit hati tadi. Tiap detiknya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asik banget. Pikirannya tiap detik Allah, hatinya tiap detik Allah, lisannya tiap detik Allah. Kecuali pas ada orang atau di kamar mandi, di toilet, lisannya diam, tidak diperlihatkan karena sembunyi dalam terang. Namun pikiran dan hatinya tiap detik ya Allah, ya Allah, asik sekali. Makanya kalau saya sudah ngomong ketuhanan, hati saya itu berbunga-bunga, wangi harum bunga. Pikiran saya harum wangi bunga. Indah seperti ada di surga. Itu kalau saya. Tapi kalau yang lain monggo kembali ke diri masing-masing. Jadi setelah mendengar Allah gitu, atau Tuhan, hatinya bergetar. Nah, tari getaran jiwa itu bukan hanya mendengar, diisi. Mendengar aja hatinya bergetar. Bagaimana kalau diisi Allah tiap detik hatinya, tiap detik pikirannya diisi Allah, seluruh jiwa raga bergetar, merinding. Ya Allah, indah bersamamu ya Allah. Oh, indah bersama Allah kok diajak ribut agama. Mau ditaruhin agama manapun sama, isinya sama, ketuhanan yang Maha Esa. Namun ingat, agamanya beda-beda. Di Indonesia ada 6, tambah ratusan aliran kepercayaan. Itu wadah, itu kulit, agama-agaman, baju. Beda-beda. Tidak mencampur keadukan agama, tidak. Beda-beda. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama saya. Nyebutnya beda-beda juga. Ada Allah, ada Gusti, ada Sang Widiwasa. Ada yang lain-lain, God. Ada Tuhan. Monggo, lakum dinukum waliyadin. Wong itu nama. Ibadahnya, spiritualnya beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Beda-beda, monggo. Itu cara. Nah, tujuannya ketuhanan yang Maha Esa, sama tujuannya. Pancasila itu udah benar. Pancasila Sakti Mandraguna. Ketuhanan yang Maha Esa itu harus tegakkan. Umbulkan Pancasila. Tidak ada boleh agama yang melebihi Pancasila. Semua agama ada di dalam Pancasila. Tidak ada ras, suku, agama dan golongan melebihi Pancasila. Umbulkan Pancasila. Jangan hanya disebut, jangan hanya dihafal, praktekkan dalam dirinya masing-masing. Sampai setiap diri masing-masing ketuhanan. Nanti setelah itu mencapai kemerdekaan diri, Indonesia akan damai sejahtera, makmur sejahtera. Leluhur nggak mungkin salah. Gitu saudaraku. Ini mohon maaf yang belum saya jawab ya. Mohon maaf yang belum saya jawab. Karena ini buahnya ada 5 HP. Jadi belum saya jawab, mohon maaf. Karena ada 5 HP dan sebentar lagi maghrib. Nah, kemudian yang saya sampaikan itu, saya menyampaikan, saya tidak menggurui, tidak menasihati. Saya tidak menasihati, tidak menggurui, hanya menyampaikan. Saya tidak menyuruh, tidak melarang. Setelah saya begini, monggo diterima silahkan, enggak masalah. Saya tidak minta penghormatan, saya minta tidak dipanggil apapun. Saya orang jalanan, saya seniman budayawan. Enggak usah harus dihormati, tidak. Karena saya masih belajar bagaimana pikiran kosong, hati kosong. Sampai ke Gusti Allah itu sampai kosong pikirannya, kosong hatinya, kosong dirinya dari pengakuan. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Yang bisa Allah, yang punya Allah. Diri saya pun miliknya Allah. Semua sampai ke situ. Itu sampai ke Gusti Allah itu sampai kosong dirinya dari pengakuan. Kosong pikirannya dari pengakuan. Kosong hatinya dari pengakuan. Adanya di pikirannya ingat Allah tiap detik. Hatinya merasakan Allah tiap detik. Itu sampai ke Gusti Allah. Kemudian hidup bersama Allah. Allah itu sudah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia itu sudah bersama kamu dimanapun kamu berada. Al-Hadid ayat 4. Wa nahnu aqrabu ilal halil warid. Lebih dekat daripada urat leher. Manunggaling kalon Gusti. Sudah bersama kita. Namun, ada namunnya. Cedak ora singgol dan ati ora wangenan. Dekat nggak sentuhan, jauh nggak.